Oke, kita masuk ke dimensi yang berikut, ada smart governance dengan inovasi e-padi. Nah, kita juga sudah kedatangan narasumber yang berikutnya, ada Bapak Muhammad Salim SPMSI selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Kevin. Sehat Bapak ya? Kevin ya? Ya benar Bapak. Sehat Bapak? Iya, alhamdulillah sehat. Nah, agar masyarakat Deli Serdang tidak tahu nih Bapak ya, Iya. apa sih e-padi itu sebenarnya Bapak dan apa manfaatnya Bapak? Terima kasih. Mungkin pada kesempatan kali ini agar informasi ini tersampaikan juga ya ke Benar. mana-mana, Ya. saya akan menjelaskan mengenai aplikasi e-padi ini. Benar Bapak. Yang ini merupakan salah satu inovasi unggulan yang ada di pemerintahan Kabupaten Deli Serdang. Tapi ini dalam hal pengelolaan pendapatan daerah. Pendapatan daerah. Iya. Nah, jadi kalau secara panjangannya ya kita bahas itu e-padi ini elektronifikasi pendapatan asli daerah terintegrasi. Nah, jadi kata-kata terintegrasi ini berarti sudah menghubungkan beberapa stakeholder kita. Benar. Nah, jadi e-padi ini adalah jembatan ya, bridge antara masyarakat sebagai wajib pajak, begitu juga dengan badan usaha, dengan petugas pajak. Dalam hal ini adalah Bapenda Kabupaten Deli Serdang yang difasilitasi oleh aplikasi e-padi ini. Nah, kita kan tahu nih Kabupaten Deli Serdang ini luas ya, untuk mengelola pendapatan asli, yaitu baik pajak dan retribusi. Kalau dilakukan secara manual ya pasti repot dan pelayanan pasti tidak maksimal. Benar. Dan juga transparansinya kurang ya. Nah, dengan e-padi ini kita memfasilitasi melalui menggunakan teknologi informasi. Jadi sekarang ini lagi viral ya, kita kan semua memanfaatkan TI untuk memudahkan pekerjaan kita. Benar. Jadi masyarakat, e-padi, petugas. Nah, jadi masyarakat yang wajib pajak ya, baik itu perorangan ataupun badan usaha yang berkewajiban membayar pajak, ini bisa menggunakan aplikasi e-padi. Kami pun petugas lebih mudah dalam pengelolaannya, pendataan wajib pajaknya, verifikasinya, dan juga untuk pelaporannya, penetapannya juga ya, penetapan pajaknya. Nah, jadi untuk aplikasi ini ada dua bagian yang kita buat. Ada yang versi web. Versi webnya? Itu untuk petugas. Untuk petugas. Iya. Dan ada yang versi sudah kita buat di Android ya, versi Androidnya. Nah, ini bisa diunduh di Play Store. Play Store. Ya, untuk masyarakat. Nah, ini bisa digunakan bagi masyarakat dalam hal pembayaran, pengecekan tagihan, terutama untuk PBB ya, PBB benar. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Untuk mengetahui piutangnya juga, ada piutang atau tidak ini? Tunggakan ya Bapak? Iya, tunggakan, mungkin lupa gitu ya. Benar. Atau mereka yang sudah bayar, tapi kadang hilang nih bukti pembayaran. Bukti pembayaran Bapak ya. Nah, itu bisa kita cetak lagi di aplikasi tersebut. Nah, kadang-kadang kan untuk keperluan administrasi ini perlu ya. Benar Bapak. Dipersyaratkan harus bukti lunas pajak PBB harus disertakan ketika masyarakat itu akan mendapatkan pelayanan publik tertentu. Jadi bisa dicek lah, bisa dicetak ulang di situ. Nah, jadi aplikasi ini tadi memang banyak ya, mata pajak ini banyak ya. Ada BPHTB, ada pajak daerah ya, pajak daerah ini seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak hiburan, pajak air bawah tanah, ada pajak reklame dan lain-lain ya. Nah, kemudian ada juga BPHTB.
Nah ini semua difasilitasi. Jadi dulunya ada 3 aplikasi yang melayani masyarakat ini. Itu tadi Simpada untuk pajak. Simpada. Simpada ini untuk pajak restoran seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian PBB itu ada namanya Sismiop Next Generation. Nah kemudian ada BPHTB online. Nah, ini penggunanya adalah para notaris ya dan PPHT yang menggunakan untuk pajak BPHTB. Nah ini kan membingungkan masyarakat, ini kok banyak kali aplikasi ini. Benar, Bapak. Nah kan kalau semakin banyak aplikasi susah ya. Susah. Jadi kita gabung aja satu, kita buat namanya, kita integrasikan ini, kita buat namanya EPADI. Nah jadi untuk memudahkan masyarakat mengakses aplikasi ini untuk membayar pajak, supaya masyarakat tidak lebih taat membayar pajak ya, dan juga mendukung transparansi dan akuntabilitas. Karena kalau tidak transparan, tidak akuntabel, pasti masyarakat ini akan ragu untuk membayar pajak ya. Nanti uangnya kemana ini katanya. Kadang-kadang kan ada kejadian-kejadian kalau membayar dititipkan gitu. Nah ini rawan ya untuk ada penipuan atau penggelapan. Tapi kalau sudah by aplikasi, ini bisa langsung, karena aplikasi ini sudah terintegrasi juga ke pihak perbankan. Nah, dengan Bank Sumut, dengan BRI, dengan Bank Mandiri. Nah ini sudah terintegrasi. Jadi begitu membayar memakai aplikasi EPADI bagi masyarakat yang sudah mendownload melalui Play Store ya, saya sarankan buat mendownloadnya itu melalui Play Store ya, supaya lebih original ya. Ini bisa membayar melalui virtual account. Nah dan juga bisa dilakukan pembayaran melalui merchant-merchant kita yang sudah kerjasama seperti GoPay, Tokopedia, di Indomaret juga, Alfamidi, Alfamart, melalui pos juga ya, kantor pos, selain dari 3 bank tadi juga lah ya. Nah, jadi melalui merchant lain pun ini bisa kita lakukan pembayaran. Nah ini aplikasinya kalau boleh tahu Bapak, inovasinya maksudnya, inovasi atau aplikasinya itu dibuat pada tahun 2021 juga Pak? Awalnya itu pembuatan awalnya di tahun 2020. 2020? Iya, 2020 kan kalau membangun satu aplikasi itu pasti ada perencanaan. Benar. Nah itu di 2020 itu sudah dimulai pembuatan aplikasi ini, dan kemudian langsung ada update ya. Nah di tahun 2021 itu kita integrasikan ke pihak perbankan dengan OPD lain juga, seperti dengan aplikasi perizinan Sri Deli ya, perizinan itu ada Sri Deli, dengan BTSP ya. Ini untuk terkait dengan KSWP, konfirmasi status wajib pajak. Jadi kita mempersyaratkan ya supaya masyarakat ini dan badan usaha ini patuh terhadap pajak. Kita terapkan KSWP tadi, konfirmasi status wajib pajak. Jadi setiap wajib pajak yang ingin mendapatkan pelayanan publik tertentu ini harus sudah membayar kewajibannya, sudah melunasi kewajibannya. Nah salah satunya itu tadi pembayaran PBB tadi. Nah kalau dulu kan cukup melampirkan bukti bayar. Nah ini kan bisa dimodifikasi ya, nah, diperubah nilainya, tahunnya gitu. Saya udah bayar. Nah, ini kan tidak akuntabel, jadi tadi saya sebut tadi akuntabel tadi. Tapi kalau sudah terintegrasi, ini sudah host by host ya, host to host, ini database yang berbicara. Jadi kalau memang dia belum melunasi kewajibannya, di input NOP-nya di aplikasi Sri Deli, ini sudah terdeteksi dia belum bayar. Aplikasi di sana tidak akan bisa melayani, harus
segera melunasi dulu supaya proses perizinan yang di PTSP ini bisa berjalan. Bisa berjalan. Nah, kalau dari tahun 2020 Bapak sampai saat ini kurang lebih 4 atau 3 tahun Iya. Pak ya. Seperti itu. Nah, untuk efisiensinya sendiri Bapak, aplikasi ini terhadap masyarakat yang saat ini digunakan bagaimana Bapak? Wah, alhamdulillah kalau kita lihat dari unduhan yang di Play Store ini sudah 1000-an lebih ya. 1000-an lebih. Iya, kalau untuk petugas ini sudah kita pemegang akunnya. Kalau petugas dia harus memiliki akun ya. Memiliki akun, ya. Karena ada data-data sensitif yang harus kita jaga. Jadi Benar. petugas itu tidak semua petugas yang kita berikan, tapi sampai level kecamatan, kepala desa ini sudah kita berikan. Nah, ini agar seupaya peningkatan pendapatan daerah ini lebih optimal. Jadi semua kita petugas yang ada dari level kabupaten, kecamatan, desa ini sudah sama-sama kita mengejar pajak ini ya, terutama PBB. Nah, karena luasnya Deli Serdang ini ya kita memanfaatkan teknologi ini sama-sama untuk mengejar atau mengidentifikasi wajib pajak agar mengingatkan ya, namanya wajib pajak ini kadang-kadang ada yang lupa, ada juga yang kadang malas ya, menunda-nunda gitu. Nah, tapi kalau di desa sampai kepala desa, kepala dusun yang turun mengingatkan, nah ini mudah-mudahan ya, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak lebih lebih tinggi gitu. Luar biasa buat masyarakat Deli Serdang. Ini mengartikan untuk masyarakat Deli Serdang tidak harus mengantri-ngantri lagi Pak di kantor Bapak ya? Nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi Bapak ya? Sudah banyak merchant-merchant kita kalau mau bayar pajak datang aja ke gerai-gerai Indomaret juga sudah bisa. Nah, di kecamatan petugas kita juga ada sering buka loket. Malah kita juga ada kegiatan door to door gitu ya. Nah, jadi petugas membawa melalui HP ini bisa juga mendata. Mereka bisa membayar, nanti petugas kita yang melayani. Berarti setiap tahunnya ke depannya bakal akan ada upgrade atau mungkin evaluasi lagi Pak untuk itu sudah pasti. Sudah pasti Bapak ya. Dan saat ini pun dari arahan Pak Bupati ya, kita membuat dashboard untuk pendapatan asli daerah ini secara real time. Real time. Ya, jadi real time ini bisa kita pantau per menit. Jadi setiap ada pelakukan pembayaran langsung nampak peningkatan PAD-nya. Nah, jadi ini bagi kami di Bapenda, terutama saya ya khususnya, ini memudahkan. Nah, jadi ini masukan dari Pak Bupati kemarin kami tindak lanjuti, akhirnya untuk memudahkan pekerjaan kami juga dalam hal pengawasan. Hal pengawasan Bapak ya. Nah, jadi kalau kita lihat itu bisa sampai per kecamatan. Kita kan sudah punya target nih kalau kerja. Benar. Nah, capaian target itu per kecamatan kita lihat. Kita juga punya UPT di 17 UPT di 22 kecamatan ya. Nah, ini kita bisa lihat kinerja mereka. Mereka bekerja atau tidak, kita bisa lihat dari capaian per hari. Nah, ini bisa kita pantau secara real time. Jadi kalau tidak ada pergerakan, ya kita tinggal telepon aja. Benar. Ke UPT, atau kita juga sudah membuat grup WA untuk petugas pajak kita untuk mengajukan lagi kenapa, ada kendala apa gitu. Nah, ini bisa kita pantau secara terus-menerus. Kecamatannya langsung ketahuan tuh. Ketahuan ya. Jadi mana yang kerja, mana yang tidak pasti nampak. Iya. Jadi luar biasa masyarakat Deli Serdang ya. Download aja Pak ya aplikasinya Ya, Epadi download, buat kamu yang mungkin malas ribet-ribet untuk ke kantor untuk bayar pajak, langsung aja download aplikasi Epadi kita Bapak ya. Apalagi aplikasi luas wilayah kita ini, Deli Serdang ini luas sekali ya. Luar biasa Bapak. Ada pegunungan, ada pantai, pesisir ya. Ini kadang kita mau ke Hamparan Perak contoh nih harus melewati Medan dulu ya. Nah, jadi daripada mereka jauh-jauh datang kemari hanya untuk membayar pajak, ini dari sana aja gitu. Yeah. Cari aja yang merchant-merchant yang terdekat, lakukan pembayaran.
udah selesai kewajiban. Pendapatan daerah masuk, pembangunan kita juga meningkat. Nah, Oke, mungkin yang terakhir Bapak, statement apa atau mungkin closing statement dari Bapak yang mau disampaikan kepada masyarakat luas Deli Serdang ini Bapak? ya, kalau untuk statement saya menghayu-hayukan masyarakatnya, kita sudah mempermudah untuk pembayaran pajak. Benar. Marilah kita membayar pajak, jadilah masyarakat yang sadar pajak. Ya. Benar. Jangan menunda-nunda pembayaran karena ini semua nanti kembalinya ke masyarakat. Kembali masyarakat. Kalau pendapatan asli daerah kita meningkat, pasti digunakan juga untuk pembangunan. Benar. Baik itu pembangunan jalan atau perbaikan jalan atau pembangunan fasilitas-fasilitas publik lainnya. Dan juga untuk pembinaan, pembangunan sekolah-sekolah juga. Nah, ini bagi masyarakat kalau ini tidak terbangun kan bisa protes ya, tapi Benar. ini dari masyarakat untuk masyarakat. Yang diprotes juga dari masyarakat. Iya. Bapak. Jadi sama-sama kita ini, kami juga dari Bapenda sebagai petugas pajak sudah membuat aplikasi untuk mempermudah, walaupun ini nanti belum begitu sempurna, tapi akan tetap kami sempurnakan, akan kami tingkatkan, akan kami update lah ya. Dan juga masyarakat kami minta untuk melihat medsos kami juga. Benar. Nah, supaya ketika ada informasi-informasi terbaru, ini bisa dapat informasinya segera tersampaikan. Itu di Instagram Bapak ya? Di Instagram, Facebook? ya, Instagram ada Facebook juga Bapak? bapenda.deliserdang. Nah, itu segera dibuka, langsung di follow. Nah, nanti informasi-informasi setiap hari ada kita update di situ kegiatan-kegiatan kita. Nah, mungkin kalau boleh saya ingin menyampaikan satu program juga. Silakan, Bapak. Yang saat ini baru kita laksanakan untuk memberi keringanan juga ini bagi masyarakat, untuk membantu masyarakat juga lah. Kita ada Gebyar PAD untuk pembayaran PBB P2. Kan kalau pembayaran PBB jatuh tempo itu di tanggal 31 Agustus. 31 Agustus. Nah, setelah pembayaran 31 Agustus kan ada denda. Denda. Itu 2% ya, per bulannya. Nah, ini kita hapuskan denda ini. Dihapuskan denda. Iya. Dan untuk tahun-tahun sebelumnya kita kasih diskon pokok lagi. Diskon pokok. Nah, ini dari tahun 1994 sampai 2014 ini kita kasih diskon pokok 50%. 50% Bapak? Iya. Luar biasa. Piutang lunas. Lunas. Iya. 2015 sampai 2019 ini kita kasih 40%. 40%. Nah, dan untuk 2020 sampai 2023 kita kasih 10%. Nah, untuk 2024 ini hanya penghapusan denda sanksi administrasi ya. Nah, jadi ini supaya masyarakat memanfaatkan momen ini. Saya himbau masyarakat agar memanfaatkan program ini. Karena program ini hanya sampai tanggal 13 Desember. 13 Desember Bapak? Iya. Masih ada waktu Bapak ya? Ya, tapi jangan dilama-lamakan juga, nanti lupa ya. Kadang-kadang membayar pajak ini seperti itu. Nah, kita tunda-tunda rupanya lewat jatuh tempo, kena denda, malas bayar. Malas bayar Bapak. Nah, ini udah kita kasih lagi kemudahan. Kemudahan, benar. Luar biasa. Jadi untuk pembayaran langsung saja tadi ke beberapa channel-channel pembayaran yang sudah saya sebutkan, mau langsung ke Bank Sumut, mau ke Indomaret, mau ke Alfamidi, mau melalui GoPay, melalui Gojek, GoPay itu ya, Shopee ya. Pokoknya yang viral-viral sekarang untuk pembayaran, OVO ini bisa dilaksanakan. Dan itu sudah langsung kalau dimasukkan nomor objek pajaknya, NOP-nya, itu sudah langsung terdiskon otomatis. Langsung dapat potongan Bapak? By sistem udah semua dapat potongan. Oke, luar biasa. Jadi
E-Padi itu sangat memudahkan masyarakat Deli Serdang ya. Mari kita jadi masyarakat Deli Serdang yang bijak dan taat pajak. Iya. Terima kasih Bapak.